bosku, apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Cahaya hitam yang semengerikan itu, seperti tirai hitam yang terbentang di langit, dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan, sinar matahari yang tersebar dari langit telah menghilang. Kedua sosok hitam itu melihat cahaya hitam, yang dengan cepat menyebar dari atas kepala mereka, sebelum mata mereka tiba-tiba berubah menjadi buram dan serius. Kemungkinan, mereka merasakan kekuatan aneh yang terkandung dalam cahaya hitam. Orang ini agak tidak biasa, ucap dua orang misterius. Keduanya bertukar pandang, dan melihat makna yang terkandung di mata yang lain. Mereka telah menemukan kelompok Lindong kembali di aula kuno, dan juga melihat kekuatan kuat Lindong dan api kecil, ketika mereka mengalahkan kelompok Zutian Uo. Namun, itu tidak cukup untuk mengejutkan mereka. Karena itulah, mereka memutuskan untuk mengikuti kelompok Lindong, bersiap untuk menemukan kesempatan untuk membunuh orang ini, yang mungkin telah mendengar konspirasi mereka. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berpikir, mereka tidak akan pernah menduga, bahwa, Little Marten yang tampak terlihat paling muda, ternyata, dia adalah orang yang menyembunyikan kekuatannya paling dalam. Perkembangan masalah ini, tampaknya telah berputar di luar kendali mereka. Bersenandung, cahaya hitam yang menyebar di seluruh langit, menyebabkan dua sosok hitam merasakan jejak bahaya dari dalamnya. Karena mental mereka yang terlalu berhati-hati, mereka tidak berani bertindak ceroboh. Segera, cahaya emas terang melonjak seperti air banjir, sebelum akhirnya berubah menjadi sosok cahaya besar berwarna emas. Roh emas menghancurkan iblis, teriak dua orang misterius tersebut. Sosok cahaya berwarna emas berdiri di dalam cahaya hitam pekat yang mengerikan. Sinar cahaya keemasan menyebar, dan menghalangi erosi cahaya hitam, menarik perhatian semua orang saat melakukannya. Mata Lindong sedikit suram, saat dia menyaksikan adegan ini. Kedua sosok hitam itu sangat kuat. Jika itu bukan karena fakta, bahwa Little Marten saat ini telah memulihkan tubuh fisiknya, dan seberapa kekuatannya ia saat ini, kemungkinan dia dan Little Flame akan berakhir dengan pertempuran yang cukup intens. Boom boom, cahaya keemasan cerah dipancarkan dari sosok berwarna emas besar seperti gunung berapi. Itu membawa gelombang energi yang sangat kuat, saat mengikis cahaya ungu hitam aneh yang masuk dari setiap lubang. Cahaya ungu hitam di mata Little Marten menjadi semakin pekat, ketika melihat kekeras kepalaan kedua sosok tersebut. Dia mengulurkan tangannya yang panjang, dan tiba-tiba mengepalkannya dengan erat. Selesai sudah, teriak Little Marten. Cahaya ungu hitam bergoyang aneh, ketika teriakan Little Marten terdengar. Itu benar-benar berubah menjadi banyak rantai ungu hitam besar yang melesat, dan langsung terjalin erat di sekitar sosok emas besar. Setelah itu, menyusut dengan kejam. Retak, suara jernih pun muncul, dan sosok emas besar yang tak tertandingi itu segera mulai runtuh. Banyak garis retakan terbentuk, sementara cahaya keemasan di atasnya pun menjadi redup. Namun, ini tidak dianggap menelan, tetapi, itu semacam erosi. Energi Little Marten memiliki beberapa sifat yang mengikis, dan memiliki kekuatan serangan yang cukup besar. Namun, itu tidak mungkin untuk mencapai efek dari Devouring Power, yang mengambil kekuatan orang lain untuk diri sendiri. Ekspresi terkejut pun melintas di mata dua bayangan hitam tersebut, ketika mereka melihat pola garis pada sosok emas besar. Kekejaman dengan cepat melonjak, saat segel yang terbentuk oleh tangan mereka berubah. Meledak. Duar, bang, sosok emas besar tiba-tiba membesar, ketika segel itu terbentuk. Badai energi yang sangat liar dan keras menyapu dari belakang. Akhirnya, ledakan dikeluarkan, dan itu benar-benar meledak. Duar. Serangan liar dan ganas, yang terbentuk karena ledakan itu, juga menghamburkan setengah dari cahaya hitam yang menyebar. Kedua sosok itu juga mengambil kesempatan untuk bergegas keluar, melarikan diri dari jangkauan cahaya hitam yang menyebar.
Melihat dua orang ini telah melarikan diri dari jangkauan serangannya, Marten kecil tidak terus menyerang. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya hitam itu dengan cepat ditarik. Akhirnya, itu masuk ke tubuh Little Marten. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya dua sosok misterius tersebut. Setelah melakukan pertukaran kekuatan ini, dua bayangan hitam itu jelas tidak berani meremehkan pemuda cantik yang tampak anggun seperti wanita di depan mereka. Suara seram mereka memiliki tambahan kejutan. "Biarkan aku memperingatkanmu, jangan ikut campur dalam masalah ini. Hal-hal yang terlibat di belakang nanti akan jauh dari apa yang bisa kamu tahan." Bayangan hitam lainnya juga dengan dingin berteriak. "Cih!" Marten kecil meringkukkan mulutnya dan berkata dengan dingin. "Apa yang tidak dialami kakek Marten? Apakah kamu berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk mengancam aku?" "Kamu," ucap kedua bayangan misterius tersebut. Kedua bayangan hitam misterius itu jelas sangat gelisah oleh sosok Little Marten. Segera, mereka berbicara dengan cara yang padat. "Kamu memang cukup terampil, tetapi jangan pernah berpikir bahwa kami tidak memiliki kemampuan untuk berurusan dengan kamu," ucap dua bayangan misterius. "Kamu seperti tikus pengecut, berani bertindak sombong di medan perang kuno ini, yang dikendalikan oleh wilayah Suan Timur," ucap Marten kecil mengejek keduanya. Ekspresi kedua sosok hitam itu langsung berubah drastis setelah mendengar ini. Suara mereka berubah luar biasa dalam, karena kaget pada saat ini. "Apa yang kamu tahu?" tanya dua sosok misterius. "Kakek Marten tahu semua hal yang kamu diketahui, bahkan yang tidak kamu ketahui. Aku telah katakan sebelumnya, bahwa kami tidak tertarik dengan rencana apapun yang kamu miliki. Namun, jika kamu ingin secara diam-diam berkonspirasi melawan kami, kakek Marten ini hanya dapat menampilkan pukulan, untuk membunuh dan membuang kamu-kamu orang, yang telah menyelinap ke domain ini." Marten kecil berkata kepada mereka berdua. Wajah tampannya yang hadir di mata kedua sosok bayangan hitam, menyebabkan yang terakhir merasa dingin di dalam hati mereka. Lindong dan Little Flame muncul di samping Little Marten. Mata mereka waspada, ketika mereka menyaksikan dua orang misterius di depan. Fragmen percakapan yang samar-samar bisa didengarnya, membuat Lindong menebak, bahwa orang-orang ini yang telah menyelinap ke medan perang kuno, pasti memiliki beberapa rencana yang sangat besar. Orang-orang yang terlibat, jelas bukan individu yang sederhana. Dalam permainan ini, antara individu bayangan yang kuat, Lindong tidak ingin menjadi bagian darinya. Saat ini, semua yang ingin ia lakukan adalah melewati perang 100 kekaisaran, dan menemukan sekte super untuk digunakan sebagai batu loncatan, sehingga ia bisa maju ke tingkat yang lebih tinggi. Mata tersembunyi dari dua bayangan hitam, yang melayang di langit itu berkedip-kedip. Ada niat membunuh yang tidak jelas, serta rasa takut yang tersisa di dalam diri mereka. Jelas, mereka masih tidak mau meninggalkan niat mereka, untuk membunuh kelompok Lindong. Namun, intervensi Little Marten telah melemparkan kekhawatiran kepada mereka, dalam membangun karya-karya mereka, menyebabkan mereka menjadi lebih waspada. Marten kecil menyilangkan tangan di dadanya, dan dengan malas menatap kedua bayangan hitam ini. Kekuatan keduanya cukup besar. Jika dia tidak menggunakan tubuh sebenarnya dari Celestial Demon Marten, kemungkinan akan ada beberapa kesulitan untuk membunuh mereka. Namun, jika dia melakukan itu, pasti akan menarik perhatian para ahli, yang memperhatikan ruang ini. Pada saat itu, dia mungkin membawa banyak masalah kepada Lindong. Karena itu, memaksa kedua orang ini untuk mundur adalah hasil terbaik. Lindong jelas menyadari niat Little Marten. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kedua bayangan hitam ini cukup kuat, tetapi tidak mungkin membuat kelompoknya takut. Namun, dengan jelas, bahwa tidak ada satu-satunya yang terlibat dalam rencana besar dan revolusioner ini. Lindong tidak berniat menyentuh rawa ini. Suasana di udara menegang. Beberapa saat kemudian, sebelum kilau di mata kedua bayangan hitam ini sedikit berkedip. Suara yang dalam dan serius perlahan-lahan terdengar. Karena kamu bersikeras untuk tidak campur tangan, kami berdua akan memberi kamu rasa hormat. Namun, aku harap, kamu mengingat janji kamu. Jangan campur tangan dalam hal ini, karena airnya terlalu dalam, dan terlepas dari kemampuan apa yang kamu miliki,
kamu akan tenggelam di dalamnya, ucap dua sosok misterius tersebut. Little Marten mengangkat bahunya, dan tetap tidak berkomitmen. Semoga kita tidak akan mendengar rumor lain. Jika berita di sini bocor, tentu saja, akan ada seseorang yang akan mencari masalah dengan kamu. Pada saat itu, situasinya mungkin tidak semudah seperti sekarang, ucap dua sosok misterius. Kedua bayangan hitam melirik dengan seram pada kelompok Lindong. Akhirnya, mereka dengan jelas mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Mereka segera berhenti berbicara ketika mereka berbalik, berubah menjadi dua sinar hitam cahaya yang dengan cepat melesat keluar. Dalam waktu beberapa napas, mereka sudah menghilang ke cakrawala. Marten kecil hanya malas menarik matanya setelah melihat bayangan hitam telah menghilang ke kejauhan. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, "Betapa mengganggunya belalang yang penuh kebencian itu. Jika bukan karena aku tidak ingin membuka identitas aku akan langsung membanting mereka sampai mati." Ucap Marten kecil. Lindong menyeringai. Dia juga menarik matanya yang melihat ke kejauhan, dan dengan lembut berkata, "Sepertinya, masalah tentang medan perang kuno ini benar-benar memiliki implikasi yang luas. Tempat ini adalah wilayah-wilayah Suan Timur. Selain itu, ini adalah tempat di mana cukup banyak sekte super memilih murid. Namun, orang-orang ini sebenarnya berani melakukan intervensi. Aku benar-benar bertanya-tanya, monster kuat macam apa yang mendukung mereka," ucap Lindong. "Kemungkinan, orang-orang ini tidak akan membiarkan masalah ini begitu mudah," ucap Little Flame, yang tadinya tenang di samping, tiba-tiba berkomentar. Lindong mengangguk. Kali ini, mereka mengandalkan kekuatan Little Marten untuk menyebabkan rencana ofensif pihak lain gagal. Namun, dengan pengalaman ini, pihak lain tidak akan lagi membuat kesalahan seperti ini lagi di masa depan. Tidak perlu terlalu khawatir, dalam medan perang kuno ini, setelah semua wilayah sekte-sekte super dari wilayah Suan Timur. Orang-orang itu tidak akan berani menjadi terlalu mencolok. Jika tidak, mereka mungkin akan mendorong para ahli dari sekte super itu muncul. Rencana mereka kemungkinan akan berakhir dalam asap pada saat itu. Ucap Marten kecil dan tertawa. "Ya," jawab Lindong. Lindong mengangguk sekali lagi. Dia berkata, "Aku tidak tertarik dengan apa yang ingin dilakukan makhluk-makhluk besar itu. Tidak masalah selama mereka tidak mengganggu kemajuan aku. Kalau tidak, aku tidak akan peduli siapa mereka. Ayo pergi, kita harus bergegas ke Tousan Elephant City berikutnya. Tempat itu adalah salah satu yang harus kita lewati, untuk menuju ke pusat daerah. Ini dapat dianggap sebagai kekacauan yang benar-benar kacau, di mana banyak ahli tersembunyi berbohong. Berhati-hatilah begitu kita sampai di sana," ucap Lindong sambil memalingkan matanya, dan melihat ke arah tertentu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan memimpin untuk bergegas ke depan. Little Marten dan Little Flame, dengan cepat mengikuti di belakang. Dua bayangan hitam melintas, dan muncul dari puncak gunung yang jauh setelah kelompok Lindong pergi. "Bagaimana kita harus berurusan dengan ini?" Sebuah bayangan hitam melirik temannya dan berbicara dengan suara dingin. "Kita tidak boleh membiarkan kata-kata apapun bocor. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang akan lolos." Orang yang mengikuti di samping bocah itu cukup terampil. "Aku kira, bahkan jika kita berdua bergabung, masih akan sulit untuk menghabisinya. Sepertinya, kita harus memanggil Jenderal Roh Kematian." Orang di sebelahnya itu merenung sejenak, sebelum menjawab dengan suara yang sangat dingin. "Oh, apakah kita benar-benar perlu bertanya pada pria mesum itu? Apakah orang itu benar-benar sangat kuat?" Bayangan hitam sebelumnya, langsung terkejut ketika dia bertanya dengan lembut. "Tidak akan ada masalah jika kita siap. Pada akhirnya, itu akan bermanfaat bagi kita. Kita harus menghilangkan ketiga orang itu bagaimanapun caranya," ucap orang yang di sampingnya. Bayangan hitam itu menyeramkan. Suaranya yang dipenuhi dengan niat membunuh, yang melekat di atas gunung. Bahkan udaranya sendiri sudah menjadi sedingin es. "Ketiga orang itu berada di waktu yang buruk," ucap dua orang misterius tersebut. Saat malam tiba, warna gelap dan suram menutupi langit dan bumi. Di bawah pengaruh kegelapan, kekuatan Yuan antara langit dan bumi berubah, menjadi kekerasan pada saat yang sama. Di pegunungan, yang berada dalam jarak pendek dari kota Seribu Gajah,
ada api unggun yang sedang berlangsung. 3 sosok duduk diam di samping api unggun. Meskipun lolongan iblis binatang terus-menerus terdengar sepanjang malam, wajah mereka tetap tenang, dan tidak mengungkapkan sedikit pun rasa gugup. Ketiga tokoh itu adalah trio Lindong, yang telah bepergian tanpa henti, dari wilayah barat laut dengan tergesa-gesa, menuju ke kota Seribu Gajah. Karena jarak antara wilayah barat laut dan kota Seribu Gajah sangat panjang, bahkan, jika trio Lindong memaksimalkan kecepatan mereka masih membutuhkan hampir 5 hari untuk mencapai tempat itu. Pada tingkat kita saat ini, kita bisa mencapai kota Seribu Gajah besok. Lindong berkata, sambil meregangkan punggungnya di samping api unggun. Flame kecil menganggukkan kepalanya. Wajah Little Marten tetap tampak malas. Dia mengangkat matanya dan melirik kegelapan di sekitarnya, dan dia pun berkata, kali ini, aku tidak bisa merasakan ada yang mengikuti kita. Tampaknya 2 orang itu telah mundur. Kabarnya, ada anggota sekte super yang berjaga di Seribu Gajah. Aku kira orang-orang yang tidak diketahui asal-usulnya itu, tidak berani mendekati kami. Lindong berkata dengan polos. Marten kecil mengangguk sambil bersandar ke pohon besar. Pada titik malam ini, kekuatan Yuan antara langit dan bumi semakin merajalela. Bumi mulai bergetar, dan lolongan panik iblis bis bergegas keluar dari langit. Tidak jelas, orang bisa melihat, gerombolan iblis terkenal sedang berebut di pegunungan. Namun, tidak peduli seberapa besar gerombolan iblis itu, tidak ada satupun binatang iblis dalam jarak 100 kaki dari trio Lindong. Bahkan, gerombolan iblis yang melonjak melalui pegunungan, tampaknya menghindari lokasi mereka dengan sengaja. Tampaknya, ada sesuatu yang mereka takuti di daerah ini. Dengan kalian berdua di sini, itu lebih dari cukup untuk menimbulkan rasa takut pada gerombolan iblis itu. Hahaha, ucap Lindong. Lindong tidak bisa menahan tawa ketika melihat adegan ini. Little Flame memiliki garis keturunan suku harimau iblis surgawi, sementara Little Marten telah mendapatkan kembali tubuh fisik dari Marten iblis surga. Tampilan kekuatan yang unik seperti itu, sudah cukup untuk menjauhkan gerombolan iblis. Selama 5 hari terakhir dari perjalanan yang tergesa-gesa, mereka praktis tidak menemui rintangan apapun dan bahkan menikmatinya dengan santai. Sudah cukup lama, sejak mereka terakhir kali menikmati sensasi riang setelah memasuki battlefield kuno. Saat ini, di samping Lindong, api kecil mulai menjadi semakin luar biasa, sementara Little Marten telah mendapatkan kembali tubuh fisiknya, dan kekuatannya pulih dengan mantap. Keduanya cukup kuat untuk menjaga diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Lindong tidak perlu lagi melalui kesulitan besar, dan dengan hati-hati menyusun strategi, tentang bagaimana menangani berbagai musuh yang kuat seorang diri. Gerombolan iblis macam apa ini? Jika kamu bisa memasuki kota iblis, kamu akan melihat, apa sebenarnya gerombolan iblis bergelombang yang asli. Little Marten mengerutkan bibirnya dan berkata, kota iblis ya, jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti ingin pergi ke sana dan mengalaminya, ucap Lindong. Dia agak ingin tahu tentang daerah mistis dan asing itu. Bukanlah tugas yang mudah untuk memasuki kota iblis, wilayah yang memisahkan wilayah Suan Timur dan kota iblis, adalah lautan iblis kekacauan yang sangat besar, sehingga orang tidak akan bisa terbang. Bahkan ketika aku berada di puncak aku harus tetap sangat berhati-hati, ketika aku menyeberangi lautan tersebut. Little Marten menjelaskan, lautan iblis kekacauan. Lindong bergumam. Untuk beberapa alasan, dia merasa agak akrab. Pada peta yang kamu dapatkan, di Menara Master Simbol Kota Yan, ada lokasi pada bagian kedua simbol ancestral, yang ditandai di atasnya. Disitulah laut iblis kekacauan berada, lanjut Little Marten. Pada saat ini, Lindong tiba-tiba mengerti sesuatu, dan menamparkan bibirnya tanpa sadar. Simbol ancestral kedua. Ada 8 simbol ancestral secara total. Dia tidak tahu, apa jenis simbol ancestral adalah bagian tertentu. Sudah cukup lama, sejak di mana Lindong memperoleh simbol leluhur yang melahap. Tanpa memiliki kekuatan simbol leluhur yang melahap, akan sangat sulit bagi Lindong untuk mencapai statusnya saat ini, dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun. Karena itu, ia mengembangkan minat yang kuat pada artefak ilahi semacam ini seperti simbol leluhur.
Di antara 8 simbol leluhur, selain simbol leluhur melahap yang kamu miliki, aku juga melihat seorang pria yang memiliki simbol ancestral berkobar. View, pria itu adalah individu yang luar biasa dan kejam. Dia mampu menguapkan seluruh sungai dengan membalik telapak tangannya. Selama hari-hari itu, aku telah dimanfaatkan olehnya berkali-kali. Orang itu adalah entitas peringkat teratas di surga dan bumi ini. Kamu mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan, ucap Little Marten sambil membayangkan kenangannya. Blazing Ancestral Symbol. Ekspresi kebaruan melintas di matanya. Jelas, dia agak penasaran tentang itu. Seberapa kuat simbol ancestral semacam itu? Tanya Lindong. Kamu tidak perlu iri padanya. The Devouring Ancestral Symbol adalah simbol paling misterius dari 8 simbol ancestral. Secara alami, ada sesuatu yang kuat tentang itu. Hanya saja, kemampuan kamu belum mencapai tingkat itu. Karena itu, kamu tidak dapat sepenuhnya melepaskan potensinya. Little Marten menjelaskan dengan malas. Lindong mengangguk sedikit. Meskipun dia penasaran dengan kemampuan simbol leluhur yang berkobar, dia tidak meneteskan air liur, atau bernafsu padanya. Dia tahu, prinsip untuk tidak menggigit lebih dari apa yang bisa dia kunyah. Saat ini, ia bahkan tidak bisa sepenuhnya mengendalikan simbol leluhur yang melahap. Jika dia cukup beruntung untuk mendapatkan sepotong simbol ancestral lagi, akan sulit baginya untuk menguasainya juga. Selama waktu itu, dia mungkin malah melukai dirinya sendiri. Setelah melihat Lindong mengekspresikan pemahaman terhadap masalah ini, Marten kecil tidak berbicara lagi. Kemudian, dia memasukkan jari-jarinya ke api unggun, dan bermain dengan gumpalan api dengan membosankan. Setelah beberapa saat, jari-jarinya tiba-tiba bergetar, dan alisnya sedikit terlipat. Pada saat yang sama, Lindong dan Little Marten merasakan sesuatu juga. Mereka mengangkat kepala, dan melihat ke dalam kegelapan hutan di depan mereka. Tampaknya ada suara langkah kaki mendesak yang menembus kegelapan. Ekspresi wajah Lindong dan Little Marten tidak banyak berubah. Tangan Little Flame perlahan-lahan meluncur ke bawah, dan meraih tiang logam berwarna hitam di sebelahnya. Api unggun melonjak. Setelah beberapa saat, 3 sosok berjalan keluar dari kegelapan. Yang pertama adalah laki-laki yang tampak liar, yang tubuhnya agak berotot. Mengikuti di belakangnya adalah 2 gadis. Salah satu gadis itu mengenakan pakaian merah. Tubuhnya yang ramping dan menggoda, memiliki lekukan yang membangkitkan gairah dalam kegelapan, dan wajahnya juga sangat cantik. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Mu Hongling, dia masih dianggap sebagai wanita cantik. Di belakang gadis ini, ada seorang gadis remaja yang berpakaian hijau. Wajahnya agak indah. Dalam matanya yang besar dan hitam pekat, ada kekurangan, kematangan, dan pengalaman yang Lindong kenal. Alih-alih, matanya tampak mengandung sedikit rasa takut. Lindong melirik ketiga orang itu. Tatapannya berhenti pada gadis remaja berpakaian hijau untuk sementara waktu. Kemudian, matanya sedikit terkulai, dan dia tidak menunjukkan minat pada mereka. 3 temanku, jalan kita telah diblokir oleh gerombolan iblis. Kami memilih untuk mundur ke tempat ini, ketika kami melihat api unggun di sini. Bisakah kita istirahat sebentar di sini? Pria yang tampak liar menangkupkan tinjunya dengan sopan, dan bertanya setelah memindai trio Lindong dengan hati-hati. Tidak, kalian mungkin tidak boleh istirahat di sini, jawab Marten kecil dengan dingin, sambil mengangkat matanya. Dia merasakan sesuatu yang merepotkan tentang 3 orang ini. Kamu, ucap pria tersebut. Setelah melihat kekasaran Little Marten, alis gadis berpakaian merah itu sedikit berkobar. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh pria itu dengan tergesa-gesa. Pria itu tampak liar, tetapi dia sangat teliti dalam tindakannya. Di malam yang gelap ini, seluruh pegunungan dipenuhi dengan gerombolan iblis, namun, tempat ini dengan anehnya begitu kosong. Bahkan gerombolan iblis itu tidak berani mendekat ke tempat ini. Meskipun dia tidak yakin dengan alasan yang tepat, dia tidak berani meremehkan ketiga pria yang terlihat sangat muda ini. Karena teman ini tidak ingin diganggu, kita akan meninggalkan tempat ini, ucap pria tersebut. Pria itu mengertakkan giginya sedikit. Dia agak tegas ketika dia berbalik, dan bersiap untuk pergi. Di samping pria itu, gadis remaja berpakaian hijau juga menggigit bibirnya dengan ringan,
Dan dengan sedikit ketakutan di matanya yang besar dan hitam, dia menatap trio Lindong, dan bertanya dengan malu-malu. "Tiga saudara lelaki besar, kami tidak akan mengganggu kamu. Kami hanya akan beristirahat di samping kamu untuk sementara waktu. Setelah gerombolan iblis pergi, kita akan segera pergi juga. Jika kamu tidak puas, kami dapat menawarkan kamu beberapa pil nirvana sebagai imbalan." "Baiklah, beri kami 2 juta pil nirvana," jawab Little Marten acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah gadis remaja berpakaian hijau itu merah karena malu, dan matanya yang besar tiba-tiba berkaca-kaca. Bahkan, Marten kecil pun terkejut melihat pemandangan ini. Mereka yang berhasil sampai ke medan perang kuno, dianggap yang terbaik di kerajaan masing-masing. Perilaku gadis kecil ini mengejutkannya. "Saudaraku ini hanya bercanda. Kalian bertiga, datang ke sini dan duduklah," ucap Lindong, yang bermain dengan setitik api selama ini, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tersenyum ramah pada 3 orang. Tatapannya terpaku pada gadis remaja berpakaian hijau pada sebagian besar waktunya. Pandangannya mengandung semburat kelembutan yang unik. Gadis remaja ini mengingatkannya pada gadis di rumahnya, yaitu King Tan. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan King Tan sekarang. Setelah melihat Lindong membuka mulutnya, Marten kecil tidak mengatakan apa-apa lagi. Di antara mereka bertiga, pria yang tampak liar adalah yang paling kuat. Dia paling tidak, seorang praktisi tahap 3 Yuan Nirvana, dan tidak bisa menimbulkan ancaman kepada mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, ketiga orang itu jelas gembira. Setelah sedikit ragu, mereka berjalan menuju api unggun, dan duduk dengan tertib di sampingnya. "Temanku, perkenalkan, nama aku Sukui. Ini saudariku, Surou." Pria yang tampak liar itu, menangkupkan tinjunya ke arah Lindong, dan menunjuk ke gadis berpakaian hijau. Kemudian, dia menunjuk ke gadis berpakaian merah yang cantik. "Ini adalah teman kita, Liu Ya," ucap pria tersebut. Setelah pria yang tampak liar menyelesaikan perkenalannya, dia kemudian menggaruk kepalanya dan melanjutkan. "Kami berasal dari Kekaisaran Qing Besar, Kekaisaran peringkat menengah, hehehe," ucap pria tersebut, lalu tertawa kecil. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong sedikit senang. Orang ini agak berpikiran sederhana. Dengan memperkenalkan dirinya, itu berarti mereka tidak berbahaya. "Aku Lindong. Ini adalah 2 saudara lelakiku, Lin Yan, dan yang itu Lin." "Hehehe," ucap Lindong. Lindong tertawa ketika dia mengabaikan Marten kecil, yang memutar matanya dengan marah, dan memberinya nama keluarga. Bagaimanapun, dia tidak bisa memperkenalkan mereka kepada orang lain, dengan memanggil mereka Little Flame dan Little Marten. "Kami berasal dari Kekaisaran Yan Besar, Kekaisaran peringkat rendah," ucap Lindong. Setelah mendengar ini, trio Sukui tertegun. Pandangan yang tidak bisa dipercaya melintas di mata mereka. Pasti mereka tidak pernah menduga, 3 individu misterius di depan mereka berasal dari Kekaisaran peringkat rendah. "Saudara Lindong, kamu benar-benar dari Kekaisaran peringkat rendah," ucap gadis remaja, yang bernama Surou, tidak bisa menahan dirinya, untuk bertanya sambil mengangkat mata hitamnya yang besar. Ketika Lindong melihat ekspresi wajah yang lucu, dia sedikit tersenyum. Setelah bertarung dengan begitu banyak orang di Ancient Battlefield selama hampir 1 tahun, dia tidak memiliki percakapan damai dengan orang lain seperti sekarang ini. Setelah itu, dia mengangguk, dan mengiris sepotong daging panggang dari api unggun, dan memberikannya kepada Surwo. Kemudian, Lindong berkata, "Jika kamu tidak takut aku meracuni kamu, makanlah, dan isi perutmu." Mendengar kata-kata ini, wajah Surou merah. Setelah berterima kasih kepada Lindong dengan suara lembut, dia mengulurkan tangannya. Pada saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambil sepotong daging, jari-jarinya yang halus secara tidak sengaja menyentuh tangan Lindong. Pada titik kontak itu, ekspresi wajah Lindong tiba-tiba berubah sedikit. Seorang Marten kecil yang acuh tak acuh, yang berada di samping Lindong, menyipitkan matanya, seolah-olah dia merasakan sesuatu juga, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.